Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Fitria, NIM 2288240010 dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video ini, saya akan membahas 5 pendekatan dalam membaca peristiwa sejarah, yaitu Coverillau Model, hermeneutika sejarah, historisme, narativisme, dan postmodernisme. Selain menjelaskan itu, saya juga menjelaskan tentang konsep dasarnya, dan saya juga akan mengulas kelebihan dan juga kelemahan masing-masing pendekatan melalui contoh peristiwa sejarah. Nah, sejarah bukan hanya sekedar kumpulan fakta masa lalu saja. Sejarah merupakan hasil interpretasi manusia terhadap peristiwa yang telah terjadi. Oleh karena itu, cara pandang seseorang sejarawan akan memengaruhi bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dijelaskan. Nah, teman-teman, kita mulai dalam pendekatan pertama adalah pendekatan Coverillau Model atau disebut CLM. Nah, pendekatan ini tuh dikembangkan oleh Carl Gustav Hempel. Nah, menurut CLM, peristiwa sejarah dapat dilaksanakan dengan mencari hukum-hukum umum yang menjelaskan hubungan sebab dan juga akibat. Nah, dalam pendekatan ini tuh, tugas sejarawan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi berdasarkan pola yang bersifat umum gitu. Dengan kata lain, sejarawan juga bisa dipandang serupa dengan ilmu alam yang berusaha menemukan keteraturannya. Nah, selain itu juga ada contoh yaitu Revolusi Prancis tahun 1989 dapat dijelaskan melalui faktor-faktor umum seperti krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan juga lemahnya pemerintahan monarki. Nah, dalam pendekatan ini juga ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu adalah penjelasannya bersifat sistematis dan juga logis gitu. Namun kelemahannya itu terletak pada kecenderungan menyederhanakan kompleksitas pengalaman manusia. Nah, tidak semua peristiwa sejarah dapat dijelaskan melalui hukum umum karena setiap peristiwa itu memiliki konteks yang sangat unik. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan kedua, yaitu adalah hermeneutika sejarah. Nah, hermeneutika ini menekankan pentingnya memahami makna di tindakan manusia gitu pada masa lalu. Nah, tokoh-tokoh seperti Wilhelm Dilthey dan juga Hans Georg Gadamer berpendapat gitu bahwa sejarah itu tidak cukup dijelaskan melalui hubungan sebab akibat saja gitu, tetapi juga harus dipahami melalui konteks sosial, budaya, dan pemikiran pelaku sejarah tersebut. Nah, sebagai contohnya juga ada nih peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1926. Tidak hanya dipahami sebagai hasil pertemuan organisasi pemuda saja gitu, tetapi juga sebagai ekspresi kesadaran nasional yang tumbuh di kalangan generasi muda Indonesia. Nah, kelebihannya hermeneutika ini adalah kemampuannya menggali makna yang lebih mendalam gitu. Akan tetapi pendekatan ini tuh rentan terhadap subjektivitas karena interpretasi seseorang sejarawan dapat berbeda dengan sejarawan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan ketiga, yaitu historisme. Historisme ini menekankan bahwa setiap peristiwa itu bersifat unik dan juga harus dipahami sesuai konteks zamannya. Tokoh pentingnya dalam pendekatan ini tuh adalah Leopold von Ranke. Ranke ini terkenal dengan pandangannya bahwa sejarah itu harus ditulis sebagaimana terjadinya. Nah, sejarawan itu harus mengutamakan sumber primer dan menghindari penilaian berdasarkan nilai-nilai masa kini. Sebagai contoh, yaitu ada kebijakan politik etis di Hindia Belanda. Nah, perlu dipahami berdasarkan kondisi kolonial dan dinamika politik pada awal abad ke-20 itu adalah sebagai contoh historisme. Nah, ada juga kelebihan historisme adalah
Penekanannya itu pada penggunaan sumber yang autentik dan juga pemahaman kontekstual. Namun, kelemahannya juga ada nih, adalah anggapan bahwa objektivitas itu harus mutlak dapat dicapai, padahal sejarawan tetap dipengaruhi oleh sudut pandang dan latar belakangnya gitu. Terus ada juga pendekatan yang keempat nih, yaitu narativisme. Pendekatan ini tuh beranggapan bahwa sejarah itu pada dasarnya merupakan sebuah narasi atau cerita yang disusun oleh sejarawan. Tokoh yang banyak dibahas pada pendekatan ini tuh adalah Hayden White. Nah, narativisme ini menekankan bahwa fakta sejarah itu tidak berbicara dengan sendirinya. Nah, sejarawan itu memilih atau menyusun dan juga menghubungkan fakta-fakta tertentu menjadi sebuah kisah yang bermakna gitu. Ada juga contohnya, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang dimana dapat diceritakan dalam berbagai sudut pandang seperti perspektif tokoh nasional, masyarakat maupun kekuatan internasional. Kelebihan narativisme adalah kemampuan menunjukkan bahwa penulisan sejarah melibatkan kreativitas dan juga interpretasi. Namun kelemahannya itu adalah kemungkinan kaburnya batas antara fakta dan juga interpretasi. Selanjutnya itu ada pendekatan kelima, yaitu postmodernisme. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap klaim objektivitas dalam sejarah. Tokoh-tokohnya antara lain yaitu Michel Foucault dan Jacques Derrida. Postmodernisme menolak gagasan bahwa hanya ada satu kebenaran sejarah. Setiap narasi sejarah dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, bahasa, dan juga kepentingan tertentu. Nah, sebagai contohnya itu ada sejarah kolonial. Selama ini lebih banyak ditulis dari sudut pandang penjajah gitu. Pendekatan ini mendorong munculnya suara-suara yang sebelumnya itu terpinggirkan seperti kelompok perempuan, masyarakat, adat, dan juga rakyat biasa. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya membuka ruang bagi berbagai perspektif. Namun, jika diterapkan secara berlebihan, pendekatan ini tuh dapat menimbulkan relativisme, yaitu anggapan bahwa semua interpretasi itu memiliki nilai yang sama tanpa mempertimbangkan bukti sejarahnya. Jika dibandingkan, kelima pendekatan ini tuh memiliki fokus yang berbeda. CLM itu menekankan hukum umum dan juga hubungan sebab akibat. Hermeneutika itu berfokus pada pemahaman makna dan juga historisme itu mengutamakan konteks dan sumber primer. Narativisme menyoroti peran sejarawan dalam membangun cerita sejarah. Dan yang terakhir, postmodernisme itu mengkritisi klaim objektivitas dan menekankan keberagaman perspektif. Pendekatan yang paling benar untuk memahami sejarah. Setiap pendekatan itu memiliki kelebihan dan juga keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, sejarawan perlu menggunakan berbagai pendekatan secara kritis dan juga menyesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa filsafat sejarah itu membantu kita memahami bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana peristiwa tersebut dijelaskan dan ditafsirkan lalu dimaknai. Dengan demikian, berbagai pendekatan filsafat sejarah itu dapat melihat bahwa sejarah merupakan bidang ilmu yang dinamis dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.